Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ayu Mahbengi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi nonverbal. Nah, jadi sebelumnya kita perlu untuk mengetahui apa itu komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi atau pesan dari satu orang kepada orang yang lainnya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai komunikasi nonverbal beserta dengan contohnya. Komunikasi nonverbal adalah proses penyampaian pesan atau informasi menggunakan ekspresi wajah, gestur tubuh, dan juga bahasa tubuh. Nah, jadi komunikasi nonverbal ini tidak menggunakan kata-kata dalam penyampaiannya. Nah, komunikasi nonverbal ini juga disebut dengan bahasa isyarat karena tidak menggunakan kata-kata dalam penyampaiannya. Nah, perlu teman-teman semua ketahui bahwa komunikasi nonverbal ini banyak sekali contohnya. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa contoh dari komunikasi nonverbal. Nah, jadi yang pertama ada ekspresi wajah. Ekspresi wajah ini merupakan hal yang sangat sering diperhatikan. Misalnya saja ada teman kita yang bercerita mengenai kabar bahagia. Nah, jadi kita akan menampilkan ekspresi tersenyum ataupun tertawa dalam menanggapinya. Tetapi misalnya jika teman kita menceritakan berita bahagia, tetapi kita murung ataupun menampilkan tatapan kosong, nah itu menandakan bahwa kita tidak memperhatikan cerita yang diceritakan oleh teman kita. Nah, dengan begitu dia akan merasa bahwa dia tidak diperhatikan. Yang kedua yaitu gestur tubuh. Nah, gestur tubuh ini juga merupakan hal yang perlu kita pahami dalam melakukan komunikasi nonverbal. Misalnya, saat teman kita melakukan komunikasi dengan kita, nah dia itu menampilkan gestur tubuh yang tidak nyaman. Misalnya saja dia merasa tegang dan juga merasa tidak nyaman saat duduk, misalnya dia bergeser-geser. Nah, itu berarti menandakan bahwa teman kita itu tidak nyaman saat berbicara dengan kita. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu bahasa tubuh. Nah, jadi di sini misalnya saat teman kita bercerita, nah dia itu sering menampilkan bahasa tubuh seperti misalnya meremas-remas tangan ataupun dia seperti menaruh tangan di pipi seperti ini dengan pandangan kosong. Nah, mungkin saja hal tersebut menampilkan bahwa dia itu tengah memikirkan masalah yang tengah dihadapinya, atau saat dia meremas-remas tangan menandakan bahwa dia tengah gugup. Mungkin dia ingin menceritakan sesuatu hal yang sangat penting dengan kita. Hal tersebut dapat membuat dia merasa gugup. Nah, yang keempat yaitu sentuhan. Nah, jadi di sini misalnya sebagai seorang konselor saat tengah melakukan konseling, saat si klien tengah merasakan sedih atau gundah, nah kita dapat melakukan sentuhan seperti menyentuh tangan ataupun bahu si klien. Ini juga merupakan salah satu komunikasi nonverbal. Nah, jadi sentuhan ini itu sebaiknya dilakukan dengan sesama jenis ataupun teman yang telah akrab dengan kita. Nah, misalnya saja kita berjumpa dengan teman kita, kita akan bersalaman. Hal itu adalah merupakan sentuhan. Nah, jadi itu tadi merupakan komunikasi nonverbal dan juga beberapa contohnya. Nah, kita perlu untuk memahami, menjalankan dan juga menerapkan komunikasi nonverbal dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga nanti saat akan melakukan konseling kita akan dengan mudah untuk melaksanakannya.
Nah, dengan memahami komunikasi nonverbal ini, kita sebagai seorang konselor nantinya tidak akan salah paham saat mengartikan gerakan tubuh yang dilakukan oleh konseli saat melakukan konseling. Dan juga konseli akan merasa diperhatikan saat kita melakukan konseling. Nah, hanya sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.